Guys, selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Danghua Battle Rock Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Apakah ada hal seperti itu? Wusan tidak menunjukkan kepanikan. Sebaliknya, dia bertanya yang terakhir dengan wajah datar. Wusan, jika batang surgawi tidak mendapat restu dari istana dewa berburu, kamu akan aman dan sehat sampai hari ini. Tindakan pelupa seperti itu, apakah itu gaya dan perilakumu? Sansen menatap Wusan tiba-tiba dan berkata dengan suara yang dalam. Kamu harus tahu bahwa istana dewa pemburu selalu membalas dendam. Jika kamu berani membunuh pemburu dewa, batang surgawi telah mengambil tanggung jawab untukmu. Sansen terus menatap Wusan dan berkata, pupil Wusan tiba-tiba menyusut saat mendengar kata-kata itu. Bagi Wusan, batang surgawi adalah rumahnya, bintang yang dia sumpah untuk dilindungi. Apa yang kamu lakukan? Saya membunuh pemburu dewa. Saya akui bahwa apa yang datang ke arah saya tidak ada hubungannya dengan semua makhluk di batang surgawi. Wusan yang sebelumnya sangat tenang mendengar batang surgawi dalam ancaman. Dalam sekejap, dia menjadi marah dan sepertinya telah menyentuh skala kebalikannya. Itu tidak ada hubungannya dengan batang surgawi. Kekuatanmu berasal dari batang surgawi. Mengapa kamu mengatakan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan batang surgawi? Kamu seharusnya memperhatikan hasil saat ini. Ketika kamu membunuh pemburu dewa, kamu akan bertanggung jawab atas kematian semua yang hidup di batang surgawi. Sansen mencibir dan berbicara dengan tegas. Wusan mengepalkan 5 jarinya erat-erat dengan niat membunuh dan mengarah pandangannya pada Sansen. Konyol untuk mengatakan restu dari istana dewa pemburu. Lalu beritahu saya, selain istana dewa pemburu, kekuatan lain mana yang akan menyerang makhluk bintang tanpa alasan? Istana. Tapi istana dewa pemburumu yang dilenyapkan dengan kejam. Memang, hanya istana dewa pemburumu yang bisa melakukan tindakan tercela seperti itu. Wusan mengucapkan setiap kata, dan setiap kata dihukum. Tapi ketika itu jatuh ke telinga Sansen, yang terakhir tidak marah, tetapi memandang Wusan yang marah dan mencibir. Sekarang kamu terlihat kekanak-kanakan seperti bocah lemah. Sansen mencibir. Aku sudah lama berbicara, jadi apa yang bisa kamu lakukan? Untuk istana dewa pemburu, menghancurkan bintang hanya membutuhkan pemikiran. Bahkan jika superstar batang surgawi dihancurkan, apa yang dapat kamu lakukan jika kamu hanya keabadian dari langkah awal? Apakah kamu masih ingin melakukannya? Mata Sansen provokatif. Melihat Wusan, kepalan tangan yang terakhir membuat seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Penuh emosi kemarahan akan membanjiri alasannya. Setelah Sansen selesai berbicara, matanya tidak tertuju pada Wusan, tetapi menatap Xiaoyan yang berdiri tidak jauh dari sana. Mata yang terakhir datar, tetapi ketika Sansen menatap Xiaoyan, matanya sedikit terkonsentrasi, segera mengungkapkan beberapa warna aneh. Puncak dari dewa petarung bintang 8. Sansen bergumam. Tetapi saat berikutnya, matanya tiba-tiba melebar dan dia menatap Xiaoyan dengan tak percaya. Tidak, wajah ini mengapa persis sama dengan Tuan Istana? Sansen benar-benar terkejut di dalam hatinya. Dan bukannya dia belum pernah melihat seseorang yang mirip Master Istana sebelumnya. Hanya saja, apa yang Anda lihat di depan Anda tidak hanya digambarkan mirip, kecuali gaya rambut dan pakaiannya, fitur wajahnya hampir persis sama. Bahkan temperamen dan mata yang memancar dari tubuhnya juga agak mirip. Mata Xiaoyan dan Sansen bertabrakan, dan mata Xiaoyan jatuh ke air dengan tenang. Ini bukanlah aura yang dapat dipancarkan oleh dewa petarung bintang 8 puncak. Itu harus berasal dari latar belakang yang kuat. Tetapi menilai dari fluktuasi nafas, kekuatan Wusan terlalu kuat. Tetapi untuk beberapa alasan,
Ketika melihat Xiaoyan, Sansan merasakan penindasan yang tidak dapat dijelaskan. Persis sama dengan tuan istana, atau lebih tepatnya, aura yang dipancarkan dengan sendirinya. Sansan lebih condong ke yang pertama. Lagi pula, dia benar-benar tidak percaya bahwa dia bisa merasa tertindas oleh Dewa Petarung Bintang 8. Kamu istana Dewa Berburu benar-benar memusnahkan superstar Batang Surgawi. Wusan mengatupkan giginya, menatap Sansan dengan niat membunuh. Sansan mengalihkan pandangannya dan menatap Wusan dengan tatapan sinis dan alis terangkat. Sudah lama sekali, itu seharusnya direduksi menjadi bintang sampah. Sansan mengangguk tanpa komitmen. Wusan tiba-tiba marah. Busur dan anak panah emas muncul di tangannya, dan dia menarik tali busur dengan gila-gilaan. Bulu panah emas adalah satu, setelah yang lain terselubung menuju Sansan. Kamu sangat berani. Kamu berani menyerangku. Tapi tidak apa-apa. Apakah kamu menyerang atau tidak, hari ini adalah situasi kiamat. Sansan berkata dengan dingin. Menghadapi serangan Wusan, Sansan tetap tidak bergerak. Tetapi pada saat yang sama, dua sosok yang menginjak binatang terbang berdiri di depan Sansan. Kekuatan keabadian juga melonjak keluar dari keduanya. Keduanya memegang pedang panjang. Ketika mereka mengangkat tangan, cahaya pedang bersiul dan bertabrakan dengan hujan panah Wusan. Kekuatan keduanya juga merupakan langkah pertama dari keabadian Kaisar. Menghadapi keduanya, Wusan tidak menunjukkan jejak ketakutan di wajahnya. Setelah serangan itu diblokir, cambuk emas panjang muncul di tangan Wusan, dan bayangan cambuk menyelimuti mereka berdua. Dua pemburu dewa dengan pedang dibagi menjadi dua kelompok, kiri dan kanan untuk mengepung Wusan. Serangan deras menyelimuti Wusan. Bagi Wusan, tidak ada jalan keluar untuk pertempuran ini, dan dia tidak perlu mundur lagi. Jika Batang Surgawi musnah karena dia, wajah seperti apa yang harus dia tunjukkan selama hidupnya? Wusan meraung marah. Kekuatannya tidak lagi dicadangkan dan serangan menjadi lebih hiruk pikuk. Sehingga langkah pertama dari dua kaisar abadi gagal menekan Wusan untuk sementara waktu. Kamu memiliki kekuatan bertarung, tapi aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan pada sikap keras kepala semacam ini. Sansan masih duduk bersila di atas binatang terbang itu, menatap Wusan yang tampak gila. Begitu kamu tidak bisa mengendalikan amarahmu, serangan yang tampaknya sengit juga mengandung kelemahan fatal. Sansan bergumam, dan setelah sekitar setengah batang dupa, cahaya pedang merobek pertahanan Wusan dan mendarat di tubuhnya. Segera kulit Wusan terkoyak, dan darah menyembur keluar. Untungnya kecepatan pemulihannya sangat cepat dan dia sembuh dalam sekejap mata. Ketika satu serangan menembus pertahanan Wusan, itu berarti yang kedua dan ketiga. Cederanya semakin parah, bahkan jika kecepatan pemulihan kekuatan abadi luar biasa, ketika kecepatan pemulihan tidak dapat mengimbangi, maka itu akan menjadi sama. Itu berarti Wusan akan kalah dalam pertempuran. Keduanya menyerang dari arah yang berbeda. Wusan berlumuran darah, dan seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Pada saat ini, kedua matanya berlumuran darah, dan tubuhnya sudah memar. Detik berikutnya, dua lampu pedang langsung menembus tubuh Wusan. Langkah pertama dari keabadian Kaisar. Kamu harus tahu bahwa kekuatan semacam ini diberikan kepadamu oleh Istana Dewa Pemburu. Dan kamu pantas mendapatkan segalanya. Sansan menatap Wusan yang sudah berada di ujung kekuatannya dan berbicara lagi dengan suara yang dalam. Ada senyum menyedihkan di wajah Wusan. Dia hanya bisa tidak berdaya saat ini. Lagi pula dia masih terlalu lemah. Dua pria bersenjatakan pedang. Mereka bahkan menggerakkan tubuh mereka, merentangkan telapak tangan dan meraih hati Wusan. Setelah jantung diambil, Wusan akan terluka parah, bahkan mati. Tepat ketika telapak sosok itu berubah menjadi cakar dan hendak menembus dada Wusan, tiba-tiba cahaya putih melintas di sekelilingnya, membuat sosok orang yang menyerang Wusan
tiba-tiba mandek. Pada saat ini, hanya suara teredam yang terdengar, dan sosok yang ingin menembus dada Wusan menerima pukulan berat dan sosoknya langsung dikirim terbang. Memang benar pemenangnya adalah raja, tapi hanya saja semua makhluk bintang terlibat. Jika kamu bertindak seperti ini, istana dewa pemburumu akan hancur. Xiaoyan muncul di depan Wusan, memegang 8 penguasa berat Suan saat ini. Baru saja Xiaoyan menggunakan Yao Peng untuk memblokir pukulan fatal untuk Xiaoyan. Kamu juga tahu bahwa pemenangnya adalah raja. Jadi, kamu harus lebih sadar akan konsekuensi yang akan ditimbulkan ketika kata-kata seperti itu diucapkan. San Shen menatap Xiaoyan. Wajah ini sangat mirip, sepertinya ada di wajahnya. Ketika dia berbicara dengannya, beberapa jantung berdebar kencang. Jika di depan Su Hao, dia bahkan tidak berani mengangkat kepalanya untuk berbicara. Yang mengejutkannya lagi, karena ada suara Xiaoyan persis sama dengan Su Hao. Jika bukan karena perbedaan kekuatan, serta perbedaan gaya rambut dan gaya berpakaian, San Shen akan benar-benar berpikir bahwa ini adalah Su Hao, penguasa istana dewa pemburu. Konsekuensi. Saya harus mengatakan Anda istana dewa berburu sangat percaya diri. Xiaoyan juga tersenyum ketika dia bertanya dan berkata dengan lembut. Tepat ketika Xiaoyan berbicara, kedua pria yang memegang pedang itu telah sadar dan mereka bergegas menuju Xiaoyan dengan pedang panjang di tangan mereka. Di mata mereka, Xiaoyan hanyalah dewa pertempuran bintang 8 puncak. Tidak peduli seberapa kuat dia, itu hanyalah dewa pertempuran. Tidak ada yang perlu ditakuti. San Shen menyipitkan matanya sedikit. Dia ingin melihat bagaimana Xiaoyan akan menghadapi kedua dewa ini selanjutnya. Dua cahaya pedang meraung ke arah Xiaoyan, satu dari kiri dan satu dari kanan. Kecepatan mereka sangat cepat. Cahaya pedang membengkak melawan badai, dan paksaan menyapu. Tidak mungkin bagi dewa pertempuran biasa untuk menghindarinya. Bahkan dua orang yang memegang pedang berpikir tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk melarikan diri. Pada saat ini, di belakang Xiaoyan, sepasang sayap hitam dan emas tiba-tiba bergerak dan memadat. Dan kecepatan tubuh Xiaoyan melonjak. Dan kedua cahaya pedang di satu sisi, semuanya segera dihindari. San Shen memandangi sayap emas hitam yang muncul di belakang Xiaoyan, dan ada kilatan cahaya di matanya. Teknologi stik semacam ini langka. Terlihat dari kejauhan, kecepatan kedua dewa yang memegang pedang juga meningkat secara dramatis. Mereka masih tidak percaya bahwa dewa abadi tidak dapat menghancurkan dewa pertempuran. Serangan keduanya segera menjadi jauh lebih cepat. Tetapi di mata Xiaoyan, serangan mereka tidak ada bandingannya dibandingkan dengan dua Valkyrie. Setelah pelatihan, Xiaoyan menghadapi serangan mereka. Tampaknya sudah lebih dari cukup. Selain itu, saat Xiaoyan mengelak, dia sebenarnya berencana menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawannya. Meskipun kecil kemungkinannya, Xiaoyan tetap ingin mencobanya. Xiaoyan memegang 8 penguasa berat Suan, dan saat api berkobar, dia melemparkannya ke mereka berdua. Saat dia bertabrakan dengan pedang panjangnya, dia tidak dikalahkan secara langsung. Tetapi setelah sedikit perlawanan, Xiaoyan terkejut kembali. Meski masih kalah, setidaknya dia tidak dihancurkan secara langsung. Xiaoyan segera mengangkat alisnya, dan semangat juangnya tersulut di dalam hatinya. Hari ini, mari kita gunakan kekuatan dewa ini untuk melihat apakah kita bisa bersaing dengan keabadian. Dengan pemikiran di benak Xiaoyan, sumber energi yang agung meledak. Puncak dewa petarung bintang 8, sumber 400 juta. Tetapi Xiaoyan memiliki 2 kali lipat di lautan bintang. Jumlah sumber energi yang dapat meledak sebenarnya adalah 800 juta. Tentu saja, ini bukan batasan Xiaoyan. Dengan peningkatan kekuatan Xiaoyan dari 10 api iblis absolut, juga dapat memberi Xiaoyan lebih banyak sumber energi api. Sekali lagi,
latar belakang Ki asal Sioyen meroket sebanyak 200 juta. Jelas, bantuan yang diberikan kepada Sioyen oleh 10 api iblis absolut akan meningkat dengan peningkatan kekuatan Sioyen. Ditambah dengan 800 juta latar belakang Ki asal yang benar-benar dapat diledakkan oleh Sioyen. Di bawah restu 10 api iblis absolut, latar belakang Ki asal Sioyen telah melebihi 1 miliar, yang hanya merupakan jangka menengah dari Dewa Petarung Bintang 9. Seiring dengan momentum Sioyen yang meroket, tidak peduli di mata Sansen atau di mata kedua orang yang memegang pedang, Sioyen tetaplah Dewa Petarung. Selama tidak ada gelombang kekuatan abadi, semuanya akan terjadi. Terlihat di mata mereka, Sioyen bukan ancaman. Sansen menyipitkan matanya sedikit dan menatap Sioyen, kemudian bergumam dengan suara rendah. Dikatakan bahwa ada pria kuat dengan tubuh abadi di sampingnya. Saya telah memeriksa sekelilingnya dan tidak ada aura lain. Apakah informasinya salah? Pada saat ini, Sansen bertanya-tanya, apakah mereka telah menemukan target yang salah? Tetapi melihat wajah Sioyen, karakternya terlalu jelas, persis sama dengan Suho, tidak mungkin mengakui kesalahannya. Tetapi jika Sioyen benar-benar hanya dewa pertempuran, bagaimana mungkin membunuh banyak makhluk abadi di istana dewa berburu? Hal ini membuat Sansen merasa sangat curiga, dan melihat penampilan Sioyen, dia bisa merasakan bahwa Sioyen tidak menyembunyikan kekuatannya. Dalam sekejap mata, Sioyen memanfaatkan kecepatan dan pertahanan kuat dari sayap bela diri untuk melawan 2 makhluk abadi yang memegang pedang. Setelah setengah batang dupa, kecepatan Sioyen mulai melambat. Tetapi di dalam setengah batang dupa ini, 2 makhluk abadi yang memegang pedang menyerang pada saat yang sama. Tetapi mereka gagal melukai Sioyen sama sekali, yang mengejutkan mereka berdua. 2 dewa abadi tidak dapat membunuh dewa pertempuran. Jika itu keluar, saya khawatir istana dewa perburuan akan diejek. Melihat Sioyen yang kecepatannya melambat, mata keduanya sosok keabadian langsung membeku. Gerakan Sioyen sepertinya telah mencapai batasnya. Sioyen juga menggaruk kepalanya dengan senyum asam. Di bawah intensitas tinggi, kekuatan jiwa alam hanya bisa bertahan kurang dari setengah batang dupa. Namun, selama setengah batang dupa ini, Sioyen bertarung melawan 2 keabadian kaisar. Sudahkah kamu mencapai batasnya? Sansen menyipitkan matanya sedikit. Sioyen menatap Sansen dan sedikit tersenyum. Jika kamu ingin menguji batasku, bahkan jika kamu menyerang bersama, kamu mungkin tidak bisa melakukannya. Suara Sioyen keluar dan avatar pemakan jiwa muncul di belakang Sioyen. Tapi itu hanya sesaat, dan itu adalah penggabungan dengan Sioyen sendiri. 2 dewa abadi yang memegang pedang ingin mengambil kesempatan ini untuk membunuh Sioyen, yang tampaknya berada di ujung kekuatannya. Saat mereka mendekat, sayap dewa bela diri emas hitam di belakang Sioyen memadat kembali, dan kecepatan mereka meningkat secara dramatis. Tapi kali ini, Sioyen tidak mengelak, tapi langsung bergegas menuju mereka berdua secara langsung. Kedua sosok yang memegang pedang tidak menyadari krisis akan datang. Tetapi saat mereka mendekati Sioyen, mereka hanya merasakan kepala mereka tenggelam. Jiwa mereka tiba-tiba terkena dampak yang kuat, dan 7 lubang langsung berdarah. Ini adalah kekuatan roh jahat yang dihasilkan oleh 100.000 jiwa, dan tidak dapat dilawan oleh langkah pertama keabadian kedua kaisar ini. Mata keduanya tiba-tiba menjadi kosong dan seluruh tubuh bergetar. Duar-duar! Sosok Sioyen menyapu, dan 8 penguasa Bratsuan mendarat di atas kepala mereka berdua. Tidak hanya itu, ketika mereka berdua menembak balik, sayap bela diri bergerak. Lengan Sioyen terbungkus api, dan dia menusuk ke hati mereka berdua secara langsung.